Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Andre Onana dinilai salah antisipasi pada 2 dari 3 gol Nottingham Forest ke gawang Manchester United. Meskipun begitu, Onana tetap mendapatkan pembelaan dari sang manajer Ruben Amorim. Ruben Amorim memilih untuk membela Andre Onana walau melakukan blunder. Pria asal Portugal itu menilai momen yang dihadapi Onana bisa terjadi pada siapapun. Dia justru menyoroti Onana yang berulang kali bikin penyelamatan. Kami kehilangan bola di satu posisi, banyak ruang terbuka, lalu mereka mencetak gol. Seluruh tim menderita gol itu. Onana sudah berkali-kali menyelamatkan kami. Jadi kami harus menemukan cara saat hal ini terjadi pada Onana atau pada Altay Bayindir atau Tom Heaton untuk membalikan keadaan dan mencetak 2 gol. Onana telah banyak menyelamatkan kami. Misalnya saat melawan Ipswich, kami harus terus bermain sebagai tim. Kami harus meningkatkan semua aspek permainan, tegas Amorim. Ruben Amorim tidak merasa harus panik dengan 2 kekalahan beruntun yang dialami Manchester United. Sang manajer menyebut situasi ini lebih buruk pernah dialami pada awal karirnya bersama Sporting Lisbon. Kalah pada 2 laga beruntun tentu bukan skenario ideal untuk manajer baru seperti Ruben Amorim. Namun pria asal Portugal itu merasa bahwa kondisi itu sudah diprediksi sebelumnya. Kalah pada 2 laga beruntun tentu tidak baik secara mental bagi para pemain Man United. Namun Amorim meyakini bahwa situasi ini masih bisa dikendalikan. Dia yakin pengalaman yang dimiliki akan jadi pembelajaran agar lepas dari situasi sulit ini. Manchester United mengumumkan telah berpisah jalan dengan direktur keolahragaan Dan Ashworth hanya 5 bulan setelah merekrutnya dari Newcastle United. Dan Ashworth baru mulai menjabat sebagai direktur MU per 1 Juli lalu. MU sebenarnya sudah mengamankannya sejak Februari, tapi Newcastle menempatkannya ke dalam status Cutty Gardening selama 5 bulan. Dengan kedatangannya, MU sebenarnya berharap bisa membenahi perekrutan mereka yang dinilai berantakan belakangan ini. Ia sebelumnya sukses mengangkat performa Brighton dan Newcastle. Tapi ternyata harapan itu gagal terwujud karena MU dan Dan Ashworth malah diduga mengalami ketidakcocokan. Ada sejumlah dugaan atas latar belakang perpisahan ini. Pertama, Dan Ashworth dinilai bertanggung jawab atas kekacauan awal musim ini terkait pemecatan Erik ten Hag. Ia dianggap bersalah karena mempertahankan ten Hag pada musim panas dan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak setahun hingga 2026. BBC melaporkan bahwa bos MU Sir Jim Ratcliffe cenderung menginginkan ten Hag pergi di musim panas. Keputusan mempertahankannya lalu memecat di bulan Oktober membuat MU harus membayar kompensasi hingga 10,4 juta pound sterling, termasuk para staf atau sekitar 209,6 miliar rupiah. Itu belum termasuk ongkos merekrut Ruben Amorim dari Sporting. Untuk membebaskan Amorim dari kontraknya, MU mesti keluar 11 juta pound sterling. Alasan lain MU mudah melepas Dan Ashworth adalah fakta ia bukan orang pilihan CEO Omar Berrada. Ashworth datang karena penasihat dan tangan kanan Ratcliffe di Ineos, Sir Dave Brailsford. Dan Ashworth dan Omar Berrada sendiri datang ke MU di waktu yang kurang lebih sama. Pencopotan Dan Ashworth ini sekaligus jadi penegasan otoritas Berrada yang kini masih punya dukungan direktur teknik Jason Wilcox. Manchester United mendapatkan kabar baik untuk bisa merekrut pemain berkualitas dengan harga miring di tahun 2025 nanti. Incaran MU murka dengan sikap klubnya saat ini sehingga membulatkan tekad untuk pergi. MU pun berencana mendatangkan bek kiri baru tahun depan. Incaran mereka adalah pemain Bayern Munchen Alphonso Davies. Pemuda asal Kanada itu kebetulan bisa didapatkan murah di tahun 2025 dan bahkan gratis. Menurut Christian Falk, negosiasi kontrak baru antara Munchen dan agen Davies, Nick Hause, tidak berjalan dengan baik. Hause kecewa berat dengan sikap Munchen selama negosiasi.
dia akan membatalkan kunjungan ke Allianz Arena. Pembicaraan awal Munchen dengan pihak Davis dilakukan secara virtual lewat video conference. Namun Direktur Olahraga Munchen Max Eberl tidak ikutan. Ini membuat kaget pihak Davis, sehingga merasa diremehkan dan dianggap tidak penting oleh Munchen. Pihak Davis kini memilih untuk mengagendakan pertemuan dengan perwakilan MU dan Real Madrid pada Januari 2025 nanti untuk membahas kepindahan dengan gratis di Juni 2025. Jika Davis sudah memutuskan tak memperpanjang kontrak, MU dalam posisi kuat dan bisa saja mendapatkannya dengan harga murah di Januari 2025. Bayern Munchen mau tidak mau harus melego Davis dengan diskon besar di Januari 2025 agar tidak pergi dengan gratis di akhir musim. Kritik pedas disampaikan oleh mantan kapten MU Roy Keane. Manchester United alami 2 kekalahan beruntun. Melihat performa Manchester United, Roy Keane tidak bisa menutupi rasa kesal dan marahnya. Roy Keane mengatakan Amorim pasti kebingungan dengan kualitas pemain United. Roy Keane menyampaikan rasa kesalnya dengan pemain United saat mereka dikalahkan Arsenal tengah pekan lalu. Roy Keane memprediksi bahwa Ruben Amorim mungkin awalnya mengira pemain MU tidak seburuk ini, namun pada akhirnya ia menjadi frustasi. Manchester United tidak layak mendapatkan apapun, permainan mereka sampah. Anda tahu apa yang terjadi dengan MU? Mereka membodohi Anda, mereka menyesatkan Anda, mereka tidak bermain dinamis, kata Roy Keane. Saya sangat kecewa dengan Manchester United, saya pikir para pemain sedikit bergerak. Pemilik saham minoritas Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, baru-baru ini melontarkan komentar mengejutkan soal klub yang baru diakuisisinya pada awal tahun ini. Miliarder asal Inggris menilai Setan Merah tidak lagi layak dicap sebagai tim elit, melainkan cuma klub mediocre alias rata-rata akibat penampilannya yang kurang memuaskan selama beberapa tahun terakhir. Di balik layar, Sir Jim Ratcliffe juga telah menempatkan tokoh-tokoh ternama dari penjuru sepak bola untuk mengisi posisi strategis klub dalam mewujudkan misi membantu MU kembali ke papan atas. Sebelumnya, Sir Jim Ratcliffe selaku pemilik sebagian saham MU pun sudah terang-terangan menyampaikan komentar soal situasi klubnya. Dia mengakui bahwa Setan Merah sudah terombang-ambing cukup lama, sehingga kini tidak cocok lagi disebut sebagai salah satu klub elit, melainkan hanya tim mediocre. Adapun guna mengembalikan kejayaan MU, Sir Jim Ratcliffe menilai perlu adanya perubahan besar. Upaya perubahan tersebut sejatinya sudah coba dijalankan dari sekarang. Namun hal itu belum cukup, mengingat level MU masih kalah dibanding tim-tim pesaing papan atas. Real Madrid dikabarkan tertarik untuk merekrut bek Manchester United Diogo Dalot jika gagal mendapatkan Trent Alexander-Arnold dari Liverpool. Diketahui bahwa Real Madrid menilai bek Portugal Diogo Dalot sebesar 41 juta pound sterling. Namun belum jelas apakah MU bersedia melepas sang pemain di harga tersebut. Dengan kontrak Diogo Dalot di Old Trafford yang masih menyisakan 4 tahun, kemungkinan besar Setan Merah akan meminta lebih jika memutuskan menjual Dalot. Real Madrid tertarik dengan kemampuan Dalot yang konsisten meski tidak juga menonjol. Kualitas itulah yang membuatnya tidak masuk dalam daftar jual MU. Terlebih setelah masuknya Ruben Amorim yang menekankan skema 3-4-3. Dia butuh wingback andal dalam menjalankan pola tersebut dan Dalot masuk kategori. Posisi Dalot asli memang bek kanan, namun dalam keadaan darurat juga bisa digeser ke sisi seberang. Legenda Manchester United Andy Cole memberikan dukungan bagi Setan Merah untuk mendatangkan Alphonso Davies dari Bayern Munchen secara gratis tahun depan. Andy Cole yakin Alphonso Davies memiliki kemampuan untuk membuat MU tampil lebih baik lagi. Dengan status bebas transfer, saya pikir Alphonso Davies akan sangat cocok untuk tim-tim papan atas manapun. Dia tidak akan kesulitan untuk mendapatkan pilihan dan saya pikir dia berada di posisi sekarang di mana dia bisa memilih langkah terbaik untuk dirinya sendiri, dan jika dia yakin itu adalah Manchester United, maka itu adalah Man United, kata Andy Cole. Jika Anda memiliki kesempatan untuk bermain di Liga Champions dan bermain untuk Real Madrid, maka itu adalah hal yang sulit untuk ditolak, dan saya rasa itu tidak akan menjadi sebuah kepindahan yang bergantung pada uang.
kita harus menunggu dan melihat. Namun ia adalah pemain berkualitas yang akan membuat tim manapun menjadi lebih baik, kata Andy Cole. Manchester United masih tampil naik turun bersama Ruben Amorim. Kendati demikian, manajer asal Portugal itu akan terus bekerja membangkitkan setan merah. Ruben Amorim mengakui bahwa Man United tidak banyak menciptakan situasi berbahaya di depan gawang Nottingham Forest. Dia menegaskan bahwa pertandingan akan terus bekerja dan membangkitkan Manchester United. Kami tidak mempunyai banyak situasi untuk mencetak gol. Laga yang sulit pada momen sulit, tapi kami harus melanjutkan pekerjaan. Ini adalah perjalanan panjang, kami meningkatkan dalam beberapa aspek. Kami harus memetik kemenangan-kemenangan untuk membantu kami meningkatkan tim. Kami berada di awal sesuatu yang begitu besar bahwa kami memberi atensi pada semua detail. Kami sudah tahu ini pekerjaan besar, jadi kami harus terus lanjut, kata Amorim. Manchester United terancam gagal merekrut mantan striker andalan Ruben Amorim di Sporting Lisbon, Victor Gyökeres. Laporan mengungkap ada pesaing yang nekat menyodorkan tawaran mahal ke kubu Portugal demi mendapatkan tanda tangan pemain internasional Swedia. Adalah Paris Saint-Germain yang digadang-gadang berpeluang menghancurkan rencana MU. Mereka sedang terdesak mencari mesin pencetak gol baru untuk menggantikan Kylian Mbappe yang hengkang sebagai agen bebas ke Real Madrid pada musim panas 2024. Tim raksasa Liga Prancis kabarnya ingin menyalip dan telah mengejakan tawaran resmi untuk Sporting Lisbon. Bahkan ada peluang Paris Saint-Germain memicu klausul pelepasan Gyökeres yang nilainya mencapai 100 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Satu-satunya hambatan Paris Saint-Germain hanyalah membujuk sang pemain agar mau meninggalkan Sporting Lisbon di musim dingin. Gyökeres sebelumnya menyatakan masih betah di Portugal, sehingga diyakini ingin menunggu sampai musim panas sebelum memutuskan meninggalkan klub. Tantangan lain bagi PSG merekrut Gyökeres juga bisa datang dari pelatih sendiri. Strategi transfer Manchester United dalam beberapa tahun terakhir kerap mendapatkan kritik karena dinilai kurang efektif. Klub berjuluk Setan Merah itu disebut-sebut telah menghabiskan ratusan juta pound sterling untuk pemain yang belum mampu memenuhi standar kompetitif Premier League. Salah satu transfer yang kini menjadi bahan perbincangan adalah perekrutan Andre Onana sebagai penjaga gawang utama. Musim panas 2023 menjadi periode penting bagi MU dalam melakukan perombakan squad. Perhatian utama fans justru tertuju kepada keputusan klub untuk melepas David De Gea dan menggantikan dengan Andre Onana. De Gea yang telah membela United dalam 545 pertandingan dilepas setelah kontraknya berakhir. Ten Hag pelatih saat itu memilih Onana dengan keyakinan bahwa penjaga gawang asal Kamerun tersebut lebih cocok dengan gaya permainan membangun serangan dari belakang. Keputusan merekrut Onana pun menuai penyesalan, terutama ketika mengingat rumor transfer yang sempat mengaitkan United dengan Thibaut Courtois. Penjaga gawang asal Belgia itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan memiliki pengalaman panjang di Premier League bersama Chelsea sebelum bergabung dengan Real Madrid. Andai United berani mengeluarkan dana lebih besar untuk merekrut Thibaut Courtois, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun kini Courtois hanya menjadi bagian dari angan-angan fans United, sementara Onana tetap menghadapi tekanan besar untuk membuktikan dirinya.